Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedi akhirnya buka suara terkait beredarnya informasi, keabsahan hasil rapat dalam pleno sidang terbuka, yang digelar tanggal 21 Agustus di Hotel Radisson Lampung. Diketahui dalam berita acara hasil rapat pleno tersebut, ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedi Triyadi, dan 4 komisioner lainnya, namun saat pembacaan berita acara hasil rapat pleno, dan dikarenakan situasi rapat pleno, yang tidak kondusif, pimpinan rapat belum sempat menutup rapat pleno. Ketua KPU Dedi Triyadi dalam wawancara dengan awak media di kantor KPU mengatakan, rapat pleno tersebut sudah sesuai konstitusi dan regulasi. Paslon yang merasa keberatan bisa mengajukan proses sengketa ke Bawaslu. Waktu pengajuan sengketa dimulai hari ini, Senin tanggal 24 Agustus sampai dengan Rabu, tanggal 26 Agustus mendatang, atau 3 hari kerja. Saat disinggung apakah masih ada harapan pasangan Ike Zam lolos, Dedi mengatakan masih ada kesempatan, jika paslon mengajukan keberatan atas hasil sidang ke Bawaslu. Setelah itu Bawaslu akan memberikan waktu untuk mediasi ke kedua belah pihak, yakni KPU dan paslon dengan membawa bukti-bukti dan saksi. Berdasarkan regulasi kita dan juga tatib ya dalam rapat pleno. Rapat pleno itu adalah rapat pleno KPU bersama BPK dalam rekapitulasi dukungan calon persoalangan. Di dalam tatib itu disebutkan bahwa mekanisme pengambilan keputusannya saat kita sudah membacakan berita acara dan mendapat persetujuan forum peserta rapat, yaitu BPK. Jika ada keberatan pasangan calon, memang ada regulasinya untuk mengisi berita acara BA itu KWK itu keberatan maupun kejadian khusus. Nah itu sudah kita lakukan semua kemarin. Memang walaupun di akhir rapat itu saya belum sempat menutup, karena kan setiap rapat kita buka dan kita tutup karena situasional ya, pas mayor dan ada kericuhan. Tapi dalam proses mekanisme pengambilan keputusan itu sudah dilakukan. Artinya itu pleno kemarin sudah sah gitu? Ya, sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tatib dan juga juknis. Walaupun tanpa kehadiran dan ketok palu itu? Kalau kehadiran kan di situ udah ada kan rapat pleno dihadiri bakal pasangan calon atau tim LU. Dalam rapat itu kan memang ada Dr. Jam juga wakilnya dan juga ada LU-nya. Walaupun yang Ike kan sebenarnya meminta skor 15 menit, kita setujui, setelah lewat 15 menit kita mulai. Saya hanya tinggal membacakan saja sebenarnya. Terkait keberatan yang dilakukan oleh tim dan Ike ini seperti apa itu? Ya, ini sebenarnya di regulasinya secara konstitusi jika ada keberatan itu ada forum sendiri, bukan di dalam forum kita itu kalau memang ada keberatan dalam proses serangan kita itu diajukan di proses sengketa Bawaslu, yaitu mulainya 3 hari kerja ya sejak diputuskan rapat pleno kita tanggal 21 itu terhitungnya ini hari pertama, hari Senin, Selasa dan Rabu. Dan memang dalam PKPU kita juga jadwal rapat pleno rekapitulasi itu tanggal 20 dan 21. KPU memilih tanggal 21. Nah, dan tidak ada lagi rapat pleno yang diminta untuk diulang atau dilanjutkan karena memang dalam PKPU-nya rapat pleno itu tanggal 20 dan 21. Dan itu sudah kita lakukan. Artinya sudah final Bang bahwa tim dari perseorangan nih tidak akan masuk untuk mengikuti kompetisi Pilkada Bandar Lampung ini ya? Itu nanti masih ada kesempatan ya tadi kalau yang keberatan dalam rapat pleno kita itu mengajukan sengketa namanya ke Bawaslu. Bawaslu tadi jangka waktunya secara konstitusi ya, secara regulasi 3 hari kerja setelah rapat pleno kita, yaitu mulai hari ini sampai Rabu. Nanti ada mekanisme di Bawaslu itu 2 hari untuk mediasi para pihak, yaitu peserta dan penyelenggara. Itu dimediasi oleh Bawaslu. Sudah itu 12 hari kalau memang tidak ada titik temu, 12 hari itu dilakukan persidangan adjudikasi. Ya para pihak bisa menghadirkan, misalnya dia keberatan terkait dengan proses rekapitulasi.
dihadirkan bukti-buktinya, jadi kita juga hadirkan bukti-buktinya, termasuk saksi. Jadi persidangan itu nanti di itu mekanismenya sudah. Kalau data kita bang, ada berapa persen sih bang yang dari RT merangkap menjadi anggota PPS gitu? Kalau di syarat kita saat menentukan ad hoc ya, kita kan syarat utama adalah tidak terlibat partai politik. Kalau status profesi yang lain, memang ada surat pernyataan di kita dan bekerja penuh waktu. Dia tidak bisa misalnya merangkap kayak ada sebagian kita bukan ini ya, misalnya jurnalis gitu ya. Dan teman-teman kita minta surat pernyataan bahwa dia bekerja penuh waktu dan tidak bisa jadi sampingan. Itu. Kalau sudah bekerja sebagai penyelenggara, dia kerja penuh waktu. Kalau profesi yang lain itu tidak bisa dilakukan rangkap gitu. Dan tidak ada di regulasi tidak ada namanya RT dan lain-lain, hanya disebutkan bukan terlibat di partai politik. Sementara itu, paslon perseorangan Ike Edwin yang ditemui di Lamban Gedung Kuning, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat ke Bawaslu, sesuai prosedur yang berlaku. Dan tidak hanya itu, tokoh masyarakat Lampung ini meminta KPU Bandar Lampung untuk membatalkan berita acara hasil rapat pleno terbuka, dan berniat mengadukan seluruh komisioner ke ranah hukum pidana, dan KPU RI. Dikarenakan data yang dimiliki olehnya tidak sesuai dengan data yang ada pada KPU, dan sangat berbeda jauh sekali. Tolong Pak. Ini kan udah tanda tangan. Ini lihat dong, tanda tangan loh ini. Gini. Cap asli Pak. Bentar ya. Ini ibu ya, ibu MS di ini tempat ini jumlahnya TMS sekian, yang di Perpak sekian, oke, tanda tangan. Udah kan? Lah ini kok nggak ada di data yang sekarang itu. Enggak. Berubah justrunya. Ini berapa nih? Ini berapa? Ini MS-nya 209. MS 209. TMS 20. Belum satu. Kan bisa berubah, kok bisa berubah? Mana ini? Tuh. Tangan tuh cap. Terus mereka tadi ngajukan kan, kita punya data juga loh, data yang mana nih? Karena apa? Karena data ini sebelum mau di pleno, kita larang mereka ikut dan bukan diajak berunding lagi. Karena alasan mau merubah ini. Nggak mau dong, udah tanda tangan kok. Dan ternyata benar kan? Yang dia punya data tadi katanya buat gini, berubah dulu data saya. Ayo, padahal udah tanda tangan. Kalau itu tadi kita nggak tanda tangan. Terus mana yang dipakai datanya? Nah, saya kan mantan Kapolda, mantan Reserse, tahu lah mau pakai bukti. Ini kan bukti nih. Mau dibilang apa dia? Lagi. Pada waktu verifikasi faktual di tingkat PPS, sampai dengan tingkat PPK, data yang dimiliki oleh tim Ike sama. Namun pada saat diplenokan, di KPU yang dilaksanakan di Hotel Radisson terjadi perubahan data. Dengan terjadinya perubahan tersebut, Ike Edwin yang merupakan seorang purnawirawan Polri, dan pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung ini mengatakan pihaknya akan mempidanakan penyelenggara pemilihan umum pemilu di Kota Bandar Lampung, bila benar terbukti memanipulasi data tersebut. Sudah. Tinggal kita pidana aja. Siapa yang memalsukan itu? Hari ini kan terakhir kan? Ya biar aja, kita nggak ada masalah. Jadi lanjutan hukum kemana? Sengketa gitu? Pidana kalau perlu saya buat pidana, ngapain sih? Biar demokrasi jadi bagus. Dan orang-orang yang nggak bisa mendukung demokrasi ini kena hukuman. Siapa orang-orang yang menghalang-halang demokrasi itu kebaikan rakyat? Pelaku yang nggak benar ini. Kepidana. Kita pidanakan dong. Kita kali usut sampai tuntas ya? Iyalah, apa susahnya? Pidana. Saya sudah buat peraturannya, sudah tahu. Itu kan pertanyaan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan mengandung unsur pidana. Nggak mungkin saya sembarangan. Bekas polisi, bekas penyidik, bekas kasat terse, saya tahu ini yang harus dibawa. Gitu. Tapi Dang sudah kirim surat ke Bawaslu ya Dang? Udah. Termasuk bukti-bukti yang Dang punya ya? Bukti kemarin sudah dikasih waktu pleno, tapi itu baru sedikit. Kalau yang ada ini semuanya. Hal senada diungkapkan kuasa hukum, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Aryansyah, selaku kuasa hukum Ike dan Zam akan mempidanakan penyelenggara pemilu di kota Bandar Lampung, bila terbukti memanipulasi data yang ada. Dari tim Ike Zam Dang? Ya kalau berbicara sengketa pilkada
sengketa pilkada kan tuh memang jalurnya begitu kan, seperti yang sepertinya. Tapi kalau kita lihat di sini seperti yang kata Dang tadi, yang sengketa pilkada tetap, tapi kita pidanya jalan terus karena unsurnya ini sudah kelihatan dan memang sudah memenuhi unsur, sudah cukup unsur, tinggal kami melengkapi data-data yang ada lagi, kira-kira begitu. Tapi tetap sengketa pilkada regulasi tetap kita ikutin ya Bang? Sengketa pilkada tadi kan seperti yang bicarakan tadi sama, saya rasa sudah jelas itu. Artinya pilkada ini kan artinya kalau dia selesai itu kan menurut mereka, kalau kita kan tidak selesai. Tapi proses itu tetap dijalankan. Tapi yang paling kami sebagai tim advokasi melihat ke unsur pidananya. Kira-kira gitu yang kami jalankan. Berarti unsur pidananya sudah dilaporkan, Bang? Ini lagi full paket yang biar TSM-nya kelihatan. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa secepatnya kita laporkan. Ya, ini Bang. Artinya kan kita masih ada 3 hari Bang. Karena Ya. per hari ini Senin, sampai Selasa, dengan hari ya. Rabu nih tahapan untuk ini gugatan ke Bawaslu. Nah, Ya, jadi kota. tetap dilakukan untuk ini mekanismenya atau seperti apa Bang? Kalau itu tadi kan sudah jelas. Kalau masalah sengketa pilkada itu kan kamar yang berbeda. Pidana kamar yang berbeda, kan dua hal yang berbeda kan? Iya. Kan dua hal berbeda tuh antara sengketa pilkada dengan persoalan pidana. Nah gitu. Yang sekarang kita lakukan sekarang per hari ini per kemarin adalah untuk ke pidananya gitu. Bukan daftarkan, dilaporkan. Ya secepat-cepatnya gitu. Semakin cepat semakin baik karena data yang sudah ada juga sudah cukup. Cuman kita ini kan biar kelihatan yang namanya tadi kata Pak Ike TSM-nya tadi. Itu kira-kira. Dari Bandar Lampung, Angga melaporkan.